Anggaran MBG jadi dipotong nggak Pak? MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Pak, rupiah sama ISG muat Pak. Apakah ada efek dari Pak Thomas kemarin terpilih Pak? ISG sama rupiah muat Pak hari ini sama kemarin. Bukan Apakah ada karena efek? Pak Thomas aja, memang langkah Bank Sentral sudah lebih baik dibanding sebelumnya saya pikir. Kan itu kita serahkan semuanya ke Bank Sentral kan untuk mengendalikan nilai tukar, dan kita percaya mereka mampu dan dalam waktu sebentar aja udah menguatkan. Apalagi kalau saya lihat si dolar akan cenderung dilemahkan di pasar global, yen dikuatkan, itu biasanya berpengaruh. Kalau concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar, ke mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kalau kita pintar-pintar dikit, harusnya rupiah gampang sekali berkuat lebih jauh dari level yang sekarang. Kalau saya di keuangan ya kewajiban saya hanya memastikan bahwa program-program ekonominya berjalan dengan baik, fondasi ekonomi yang baik ke depan, dan investor melihat itu dan mereka masuk ke sini sehingga rupiah ikut menguat dengan signifikan. Saya pikir arahnya ke sana, karena perbaikan ekonomi kita bukan cuma data yang kertas, kita akan betul-betul perbaiki. Pak Purbaya, Pak Thomas jadinya diganti siapa nih Pak? Jadi tukar guling nggak Pak? Pak kamera Pak. Saya nggak tahu, saya katanya mesti nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama Pak? Nah, sudah yang bocoran itu kan. Yang bocoran itu betul Pak? Kelihatannya kan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Minggu ini Pak. Ya. Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu. Yang itu di presiden tahu itu. Pekan ini. Minggu ini ya Pak itu? Pekan ini. Apanya? Ditentukannya. Pelantikan Pak. Pelantikan saya dengar sih Februari ya Pak. Ada yang bilang harusnya Februari kan, apa sih? Sekarang tanggal 27 Pak. Berarti minggu depan mungkin. Nanti wamen yang baru penugasannya sebagai apa Pak? Mungkin menggantikan role yang diganti yang selama ini diisi oleh Pak Thomas, atau ada penugasan lain? Ya seperti itu aja. Seperti itu aja. Saya juga nggak tahu pembagian seperti apa. Pokoknya kita kerja aja udah. Yang macet-macet saya beresin. Tapi bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita. Sampai siang Pak Maret Bapak bilang tentang defisit yang melebar itu untuk mendorong Ya, perekonomian. itu kan anda yang saya banyak juga baca di TikTok yang protes-protes, lu defisit gede lu, gini-gini nggak becus gitu. Enggak, itu emang strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada di kita untuk membalik arah ekonomi supaya nggak turun terus ke bawah. Kan saya ngomong kasih 200, ekonomi akan bagus. Kalau diem aja, orang nggak ngerasa, karena akan terus memburuk ke bawah. Jadi saya kasih itu, kita kasih, pemerintah memberi BLT, BLTS, kalau program magang dan lain-lain yang kita habiskan di ruang keempat tahun lalu, dan anggaran kementerian lembaga juga kita dorong untuk tumbuh seoptimal mungkin. Kalau nggak ada itu, ya kita cuma ngomong tapi kan mereka terus ke bawah. Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiscal sustainability-nya kita jaga terus. Gitu. Trennya akan berlanjut di 2026 apa enggak Pak? Style defisit yang mepet itu akan Defisit akan ada terus, mungkin tahun ini masih ada kalau kita lihat anggarannya. Tapi saya akan lihat, saya kan sedang perbaiki bea cukai dan pajak. Itu serius besok di obat abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi. Tapi jadi potong anggaran MBG jadi dipotong nggak Pak? MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Kira-kira penyerapan anggarannya sampai program MBG-nya. penyerapan anggarannya gimana Pak sampai saat ini? MBG. Salah satu yang paling cepat, mungkin kecepatan. Kira-kira kalau yang mau dipotong apanya tuh Pak? Belum tahu, saya akan lihat. Tapi kalau kita lihat rekod tahun lalu yang habisnya sekian puluh triliun, nggak sampai 100 kan itu. Kalau untuk full year tahun ini dengan penambahan
yang penerima manfaatnya kita bisa ukur kira-kira berapa sih, dan kita bisa lihat paling enggak penglihatan pertama tuh Mas, kita lihat kita overview, kita lihat gitu sepertinya ada yang berlebih. Yang bisa dihemat apa tuh Pak kira-kira? Nanti saya akan rapat dengan anggaran minggu ini, kalau nggak besok mungkin, atau kita satu line by line seperti apa. Makasih ya. Untuk penggantian pejabat di PHC Ketemu Pak Bahlil ya Pak ya? Kalau mau ketemu Pak Bahlil ya Pak? Habis ini. Ya, untuk penggantian pejabat di Bea Cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJBJ aja. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJBJ yang mungkin lebih muda, atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJBJ? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi besok kayak akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Berapa orang Pak? Alasannya apa Pak? Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Oke.